Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku, sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku. Semua yang ada di hidupku kepunyaanmu, dan tak dapat ku bermegang, sebab hidupku pun milik-Mu. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hati-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu Bapa, agar dapat ku pegang erat sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Katakan semua yang ada, semua yang ada di hidupku kepunyaanmu, dan tak dapat ku bermegang, sebab hidupku pun milik-Mu. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat,
Hanya dekat padamu Tuhan kami tenang. Hanya dekat padamu Tuhan kami kuat. Hanya dekat padamu Tuhan kami aman. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang tahu akan keseluruhan kehidupan kami. Tuhan, kami mau kembali mempercayakan seluruh kehidupan kami. Semua yang kami miliki, semua yang kami punyai, untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami, jadikan kami alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap memuji, menyembah Tuhan, dan memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bersama-sama dengan surga kita akan memuji dan menyembah Dia. Apapun yang terjadi, kita mau bersuka cita, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, Tuhan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Katakan bersama, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati dan rumah kami dimanapun berada. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Come on. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama-sama kita bertentangan bagi Dia. Come on. Sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, di bumi dan di surga, menaikkan, mengelulukan nama-Mu Tuhan di hadapan. Di hadapan tatamu, suruh jiwa
persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rapani kepala harun, yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapani kepala harun, yang kejangku dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Baku rapani kepala harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat MDC dimanapun kita berada. Kita masih di bulan Januari tahun 2022. Kami terus berdoa bahwa di tahun yang baru ini semangat kita juga tetap menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan, setia di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Selamat datang juga untuk setiap jemaat, mungkin yang masih hari ini belum bisa berjemaat secara onsite, masih bisa mengikuti online. Selamat bergabung juga, tapi kami mau menginformasikan bahwa kami juga sudah ada ibadah onsite di beberapa tempat di satelit. Untuk informasi lebih detailnya, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor hotline ataupun nanti bisa melihat di dalam Warta Jemaat atau juga bisa melihat di dalam Instagram MDC Surabaya. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia terus melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kita. Mari kita memulai ibadah kita saat ini. Kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih
Sekali lagi kami naikkan ucapan syukur kami yang paling dalam bahwa Tuhan yang kami sembah sampai hari ini terus menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami ingin memulai ibadah kami dengan ucapan syukur, dengan sorak-sorai, dengan nyanyian. Meskipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Amin. Amin. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pagi hari ini Tuhan, kita mau bersama-sama declare that Christ is enough for us. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. To
Siap memuji Tuhan? Amin. Baik, kita sama-sama memuji Tuhan. Meninggikan namanya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku dari jalan lebih tinggi. Bersama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Tuhan. Di dalam-Mu Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat, Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Raja yang layak kami agungkan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan, sujud
di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Yes, Lord. Saya mau katakan sujud Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hanya bagi-Mu, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Dan kau katakan, tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
Engkau Raja yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Raja yang layak kami agungkan Tuhan. Dan kami mengangkat kedua tangan kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Sebab segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Yes, Lord. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Yes Lord. Kau Raja Siapkan tanah hati kami Tuhan, untuk kau taburi benih firman-Mu. Kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Masih dalam suasana tahun baru 2022. Maka dari itu, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru dimanapun saudara-saudari berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita melihat seorang pelari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dia harus menguasai paling tidak 3 teknik dalam memenangkan pertandingan lari tersebut. Apa saja? Yang pertama yaitu teknik saat awal atau start. Yang kedua, teknik saat dia berlari. Yang ketiga, yaitu teknik saat dia finishing, saat dia mau mengakhiri pertandingan. Karena pada hari ini kita masih dalam suasana tahun baru,
maka kita akan fokus pada start atau memulai tahun baru 2022 ini dengan benar atau kuat. Maka dari itu, hari ini saya beri judul Start Strong. Kita akan memulai tahun baru 2022 ini dengan benar dan kuat. Tahun ini temanya adalah Moving Together dengan ayat dasar dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 seperti yang saya tadi katakan. Dalam membahas Strong Start ini, Kolose 2 ayat 6 dan 7 sangatlah tepat untuk menjadi fondasi dasar kita pada tahun baru ini. Mari kita lihat dari ayat yang ke-6. Ayat pertama kita berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Mari kita bahas ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dari ayat yang ke-6, Rasul Paulus menuliskan untuk jemaat yang di Kolose berkata, telah menerima. Di situ ada frasa telah menerima, yang artinya adalah itu kejadian di masa lampau. Itu sudah terjadi. Dahulu kamu sudah menerima Yesus. Tetapi Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ, sampai kamu dan kita semua menerima Yesus. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya untuk terus berada dalam jalannya Tuhan. Artinya untuk terus kita berada setelah menerima Yesus Kristus, kita berada dalam tracknya Tuhan. Untuk di dalam tracknya Tuhan, di situ ada satu proses di dalam setiap kehidupan kita. Ada penyangkalan diri setiap hari, ada salib yang harus kita pikul, dan tentunya ada janji-janji dan berkat Tuhan yang menanti kita di masa depan yang penuh harap. Maka dari itu, bagaimana caranya untuk tetap berada di dalam relnya Tuhan, untuk tetap berada di dalam jalannya Tuhan? Untuk itu Rasul Paulus menuliskan 4 langkah sederhana. Dan itu ada di ayatnya yang ke-7. 4 langkah sederhana namun powerful. Dan jika kita menerapkan itu di dalam kehidupan setiap kita, niscaya tahun 2022 ini akan menjadi tahun kemenangan buat kita. Akan menjadi tahun mujizat buat kita semua yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini. Tanpa panjang lebar, Rasul Paulus mengajarkan kita 4 hal. Kita akan bahas dari ayatnya yang ke-7. Yang pertama, berakar di dalam Dia. Kata berakar di sini berarti juga tindakan di masa lampau, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Namun tidak hanya tindakan di masa lampau, tindakan itu sampai sekarang terus berlanjut. Yang artinya ada kontinuitas. Continue, terus berakar itu nggak cuma sekali saat itu, tapi berakar itu terus berjalan sampai kehidupan kita sekarang, sampai kita dipanggil oleh Tuhan di dalam perjanjian baru. Kata berakar ini muncul sebanyak 7 kali di Matius 13 ayat yang ke-6 dan lain sebagainya, yang artinya kata berakar ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berakar di dalam Tuhan menjadikan kita kuat jika ada topan atau badai di dalam hidup kita melanda. Contoh Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya teringat dengan pohon yang bernama redwood tree. Sebuah pohon yang tertinggi di dunia. Tinggi dan besar sekali batangnya. Tetapi yang menjadi perhatian dan menarik bagi saya, yaitu akarnya. Jika sebuah pohon itu sangat tinggi dan besar, pastinya akarnya pun besar-besar dan menjalar sedemikian rupa ke kiri, kanan, depan, belakang, dan ke bawah untuk mencari sari-sari makanan dan untuk menopang pohon itu supaya berdiri kokoh, tinggi besar, menjulang ke atas. Sistem akar dari pohon redwood tree ini menjadi menarik. Disebutkan di situ bahwa sistem akar dari pohon ini adalah membelitkan satu sama lain. Membelit Bapak Ibu.
Wah, ini sangat luar biasa sekali. Sebagai akar, kita pasti sudah harus berakar di dalam Yesus. Itu sudah pasti. Tapi ada satu lagi komponen untuk kita saling membelitkan, untuk kita saling governance-ship, untuk kita saling care satu sama lain. Yaitu di dalam kesan kita, yaitu di dalam konteks Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di situ kita saling membangun, di situ kita saling care, mendoakan. Disitulah tempat kita dibentuk dan membelitkan satu dengan yang lain. Luar biasa sekali dalam Yeremia 17 ayat 8. Berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada 3 janji. Jika kita berakar di dalam Tuhan dan kita tertanam di gereja lokal masing-masing, di konteks kita terus bersatu, kita terus covenantship, kita terus saling melayani dimanapun tempat kita bertumbuh. Ada 3 hal, ada 3 janji. Yang satu, merambatkan akarnya ke tepi batang. Itu artinya tidak mudah tergoncang. Jika ada badai hidup, jika ada kesulitan hidup, percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong kita. Dengan akar-akar yang kuat, kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Dan berakar di dalam Tuhan, itu menjadi kekuatan utama kita. Yang kedua, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Di Yeremia ini Tuhan tidak berkata, kalau datang tahun kering. Tidak. Kalau datang tahun kering. Tidak. Di sini dibilang, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya, Tuhan berkata, tahun kering itu pasti akan datang di setiap kehidupan kita. Tahun kering itu akan menjadi suatu tes bagi kita. Tetapi orang yang berakar di dalam Tuhan tidak khawatir di tahun yang kering. Luar biasa sekali. Kita akan mampu menghadapinya bersama Yesus. Janji yang ketiga, tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang sangat luar biasa. Apapun keadaan kita. 2020, 2021 yang kata orang berat. Dan saya pribadi juga mengalaminya. Suatu cobaan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Gereja lokal di tempat kami berada. Tetapi Tuhan selalu ada bersama kami. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu artinya tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu artinya kita tetap bisa melayani orang di sekitar kita. Tetap berbuah. Itu ada 3 janji Tuhan. Jika kita berakar di dalam Tuhan. Dan kita membelitkan satu sama lain sebagai akar di dalam komunitas kita. Yang kedua, Rasul Petrus berkata bagaimana untuk start strong di tahun 2022 ini. Dibangun di atas Dia. Sebuah bangunan harus memiliki fondasi yang kuat. Sangat jelas sekali. Dan fondasi kita adalah Yesus. Adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Karena fondasi kita adalah Yesus, maka hidup yang dibangun di atasnya haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Haruslah sesuai dengan cerminan fondasi kita, yaitu Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Fondasi itu pasti ada di bawah tanah dan tidak terlihat. Yang terlihat adalah bangunan yang di atasnya. Nah, bangunan yang di atasnya itu adalah setiap kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana. Apakah hidup kita mencerminkan Kristus? Apakah tingkah laku kita mencerminkan Tuhan Yesus kita? Untuk kita menjadi saksi-saksi di luar sana dengan kehidupan kita. Kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Hidup kita harus mencerminkan Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu
Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa start strong di 2022 ini? Bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian adalah sebuah kalimat proses. Adalah sebuah kalimat proses di mana bertambah. Berarti sebelumnya kita ada di level di sini misal di level 1. Tetapi sesuai dengan perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita bersama Yesus, itu yang akan mempertambah teguh iman kita di dalam Tuhan. Seorang yang bernama Thomas H. Groom mengatakan bahwa iman Kristen sebagai suatu pengalaman yang nyata. Iman ini nggak mengawang-awang, tetapi nyata di dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan saya, yang mempunyai 3 dimensi esensial. Apa aja? Yang pertama yaitu suatu keyakinan dan kepercayaan. Sudah jelas, iman kita harus percaya kepada Tuhan. Tapi yang kedua ini yang sangat luar biasa, yaitu suatu hubungan yang mempercayakan diri kita kepada Yesus Kristus, kepada Juru Selamat kita, kepada Bapa kita. Disinilah proses itu terjadi, di mana saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangannya yang penuh kuasa. Dan yang ketiga, suatu hubungan yang dijalani dengan kasih agape. Ternyata iman itu bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi lebih daripada itu. Iman itu adalah hubungan yang terus dibangun, menjadi semakin teguh, menjadi semakin dekat, menjadi semakin kenal dengan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di poin yang ketiga ini saya ada kesaksian pribadi. Kami punya anak, baru satu anak kami, usianya baru 1 tahun, namanya Chelsea. Kami punya putri pertama. Saat dia ulang tahun yang pertama di bulan Oktober 2021, dia mengalami kejang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami panik, itu pengalaman pertama kami. Kami bawa ke IGD dan dia harus dirawat 2 malam 3 hari. Saat itu akhirnya Chelsea pulih dan dia boleh pulang. Dikasih obat-obatan dan lain sebagainya. Tetapi saat itu pun sudah ada warning dari dokter. Karena apa? Karena kejang dari putri kami tidak disertai dengan demam. Jadi dokter mengatakan kepada kami, jaga anak ini baik-baik supaya dia tidak capek, supaya dia tidak panas tubuhnya, karena itu bisa men-trigger kejang tersebut. 3 minggu setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya sudah berdoa bersama istri saya. Teman-teman di gereja juga sudah mendoakan dan saya sudah terima dalam nama Tuhan Yesus. Chelsea anak kami tidak pernah kejang lagi, tetapi 3 minggu setelah itu, tiba-tiba saat istri saya sedang menyusui anak kami, dia panas, badannya panas. Dan saya nggak kepikiran sama sekali bahwa dia akan kejang lagi. Setelah setengah jam setelah istri saya bilang, wah panas nih badannya. Kami ukur 38, sekian. Tiba-tiba setengah jam setelah kita mengetahui dia panas, dia kembali kejang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejang dan kami bawa lagi ke IGD, ke rumah sakit. Dan kali ini kita dapat 3 malam 4 hari untuk memulihkan keadaan anak kami. Di situ dokter mengambil keputusan, melakukan serangkaian pemeriksaan. Dan akhirnya dokter bilang kepada kami, Bapak, anak Bapak harus benar-benar ekstra dijaga supaya dia tidak kecapean dan tidak panas, tidak kena virus dan lain sebagainya. Harus banyak di rumah, dijaga dan benar-benar dilindungi. Dan anak ini harus menjalani terapi obat sirup selama 2 tahun. Kalau selama 2 tahun tidak pernah kejang, kita akan memeriksa lagi dan kita akan nyatakan dia sembuh. Tetapi kalau dalam masa rentang 2 tahun itu dia ada kejang lagi, kita akan mengulang lagi masa 2 tahun terapi obat. Supaya dalam setiap masa 2 tahun dia harus free kejang,
Free Caesar, no more Caesar in her life. Kami sebagai orang tua di situ sangat sedih, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sangat sedih loh. Kok bisa? Loh, 2 tahun. Waktu yang cukup lama bagi kami. Bahkan anak kami baru umur 1 tahun. Tetapi 2 tahun berikutnya dia harus mengalami obat, minum obat dan lain sebagainya. Kami di situ terus dibangun oleh Tuhan. Kami di situ menyadari ada sesuatu yang ingin Tuhan perkatakan kepada kami. Ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, terutama untuk anak kami. Di situ kami terus dibangun, kami diperteguh iman kami. Kami percaya dan kami belajar bagaimana Yesus adalah Allah penyembuh. Yesus adalah Allah yang mengasihi keluarga kami, terutama anak kami yang masih kecil. Kami memperteguh iman kami perkatakan setiap hari bahwa anak ini stop kejang, bahwa anak ini sudah sembuh, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sudah berjalan 1,5 bulan semenjak kejadian kejang yang kedua. Anak kami free kejang dan dia terus bertambah pulih dan stabil dan dia menjadi anak yang luar biasa. Saya akan menyaksikan nanti di ujung cerita bahwa kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kami. Tetapi sekarang Tuhan sedang terus menempuh kehidupan kami, terus membangun iman kami, memperteguh iman kami dengan semua kejadian yang kami alami bersama anak kami ini. Luar biasa sekali. Dan yang keempat, yang terakhir, hatimu melimpah dengan syukur. Kata melimpah di sini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, artinya meluap. Jika kita punya wadah, yaitu misalkan gelas, dan kita isi dengan air, terus isi dengan air sampai dia meluap. Itu artinya meluap, melimpah. Sama seperti hati kita, di mana hati kita tempat kita menyimpan rasa syukur kepada Tuhan. Di situ harus melimpah-limpah, di situ harus penuh dengan sukacita, sehingga kita bisa mengatakan syukur kepadamu ya Tuhan. Jadikan rasa syukur ini menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan bahwa hendaklah kiranya kita melimpah dengan syukur. Itu artinya dalam hal apapun. Dalam senang, dalam suka, dalam duka, dalam sedih, dalam kehilangan dan lain sebagainya. Kita harus bisa mengucap syukur sebagai gaya hidup kita, orang percaya. Saya punya sebuah kisah yang sangat menarik. Alkisah, seorang petani di sebuah desa memiliki seekor kuda yang bertubuh tinggi, kekar, gagah sekali. Oh, dia sayang sama kuda ini. Dia rawat sedemikian rupa, dia jaga sedemikian rupa. Tetapi satu hari, kuda itu kabur, kuda itu hilang. Dan semua orang di desa itu cari-cari nggak ketemu. Akhirnya tetangga sang petani ini datang ke rumah petani. Kalau di desa, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau ada kejadian pasti tetangga-tetangga tahu. Gak beda jauh sama desa yang sedang kita bicarakan ini. Jadi tetangga-tetangga itu datang ke rumah petani dan berkata, ketok pintu dulu. Pak petani, kami melihat bahwa kuda kesayanganmu kabur atau hilang. Wah, malang benar nasibmu Pak petani. Pak petani itu menjawab, halo tetangga-tetanggaku yang saya kasihi, terima kasih atas perhatiannya. Namun, hilangnya kuda kesayanganku, apakah itu sebuah berkat atau bukan? Tidak ada yang tahu. Hidupku hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Tetangga-tetangga itu pada bingung. Kenapa jawaban sang petani seperti ini? Akhirnya mereka pulang. 3 hari setelah kejadian kuda itu hilang, pagi-pagi setelah 3 hari kuda itu datang Bapak Ibu. Tetapi tidak hanya sendiri kuda itu datang kembali. Dia membawa 14 kuda yang gagah, yang kuat, yang hebat sekali bersama dia. Kembali kepada kandang sang petani itu. Melihat itu sang petani tersenyum. Dan pastinya tetangga-tetangga di sebelah petani ini melihat kejadian itu. Wah, mereka langsung datang lagi ke petani itu dan berkata, Pak petani, luar biasa sekali. Anda diberkati oleh Tuhan. Sekarang Anda punya 15 kuda yang gagahnya sama. Selamat Pak petani.
Namun petani itu kembali menjawab, tetangga-tetangga yang saya kasihi, terima kasih atas perhatiannya. Namun datangnya kuda saya kembali bersama 14 kuda gagah lainnya. Apakah itu sebuah berkat atau bukan? Tidak ada yang tahu. Hidup saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Tetangga itu pulang lagi. 2 minggu setelah kejadian tersebut, sang anak dari petani, anak laki-laki dari petani tersebut, ingin menjinakkan kuda liar. Ternyata 14 kuda yang dibawa oleh kuda yang pertama itu adalah kuda liar yang gagah. Dia ingin menjinakannya. Dengan cara apa? Dia menunggangi kuda itu. Tetapi karena dia kurang pengalaman dalam mengendarai kuda, saat dia naik ke kuda itu ngamuk, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terjatuhlah dengan sangat anak muda ini sehingga kakinya patah. Wah, kembali tetangga-tetangga di sekelilingnya mengetahui hal tersebut dan datang ke rumah petani. Pak petani, waduh sungguh malang sekali nasibmu. Anakmu satu-satunya yang pria, yang ganteng dan gagah itu juga patah kaki karena menunggangi kuda yang tidak punya pengalaman. Wah, kembali sang petani berkata, halo tetangga-tetanggaku yang kukasihi, terima kasih atas perhatiannya dan kunjungannya. Tetapi apakah peristiwa jatuhnya anakku dan patah kakinya merupakan sebuah berkat atau bukan? Tidak ada yang tahu. Hidupku hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Makin bingung tetangga-tetangga itu. Mereka akhirnya pulang. Setelah itu 10 hari setelah kejadian kaki anak muda ini patah, negara di mana desa itu berada berperang dengan negara tetangganya. Wah, jadi negara itu harus mengadakan wajib militer, wamil. Dan desa itu akhirnya dikunjungi oleh prajurit, ditanya satu demi satu rumah yang mempunyai anak laki-laki, terutama yang gagah dan berani. Sampailah pada rumah petani tersebut. Si petani ditanya, Pak petani, apakah engkau punya anak laki-laki? Punya Pak, katanya. Tetapi dia kakinya sedang patah. Sang prajurit berkata, mana saya ingin lihat. Sang pemuda itu datang dengan terpincang-pincang dan prajurit itu berkata, oh ya benar, berarti dia tidak bisa ikut perang. Kita lanjut cari ke rumah selanjutnya. Tetangga-tetangga pun mengetahui hal tersebut. Dan kali ini tetangga-tetangga itu datang ke rumah sang petani dengan menangis. Pak petani, kami sangat sedih sekali karena anak laki-laki kami diambil untuk menjadikan wamil, wajib militer. Dan itu sangat-sangat berbahaya dan membuat hati kami takut. Tetapi engkau petani, kau sangat beruntung. Tuhan memberkatimu. Karena anakmu tidak ikutan wajib militer. Mendengar hal itu, petani kembali berkata, halo tetanggaku yang aku kasihi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetapi apakah kejadian anakku tidak ikut wajib militer adalah sebuah berkat atau tidak? Tidak ada yang tahu. Hidupku hanya bersyukur dan memuliakan nama Tuhan saja. Sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana di tengah keadaan yang tidak enak, di tengah keadaan yang bersyukur, yang diberkati oleh Tuhan, dia tetap mengucap syukur. Dan tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Kita hanya menjalaninya dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang selalu mereka-rekakan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mau tutup dengan kisah pribadi saya lagi tentang anak saya. Saat kejang yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, itu bertepatan dengan ulang tahun pernikahan kami yang kedua.
17 November. Jadi seminggu sebelum 17 November, istri saya berkata, kita nanti ulang tahun pernikahan yang kedua. Makan-makan ya di tempat ini. Aku pengen makan di situ samaan dengan kamu. Kita kembali reuni lagi, pacaran ulang lagi katanya. Ya kalau bisa anak kita dititip sama mama, dititip lah gitu. Tapi kejadian itu terjadi pada tanggal 17 pagi-pagi. Saat kami mau berangkat makan siang, kami setting makan siang. Tetapi sekitar jam 10, anak kami kembali kejang yang kedua. Dan terjadilah seperti yang tadi saya sudah ceritakan. Kalau anak masuk rumah sakit Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi dari IGD transfer ke kamar, itu ada proses. Jadi kejadiannya jam 10, kami baru masuk sekitar jam 3 sore. Dan anak kami itu kembali kejang beberapa kali di rumah sakit. Dan kami baru bisa tenang keadaannya. Dan anak kami pun udah gak nangis-nangis lagi sekitar jam 11, jam 12 malam. Kami udah gak kepikiran makan malam. Kami udah gak kepikiran untuk makan ulang tahun pernikahan. Yang kami fokuskan adalah anak kami sembuh. Lalu jam 11, jam 12 itu kami juga sudah mulai capek. Istri saya berkata, kita 2 tahunan loh, tepat hari ini 17 loh. Harusnya kita lagi makan nih, kata dia. Oh iya benar ya, kita lagi makan. Tapi kalau kita melihat ke sisi sebelah sana, anak kami sedang terbaring, ada infus. Itu membuat hati kami sangat-sangat terenyuh sekali. Dan kita berkata satu sama lain, kita pelukan di situ. Kita berkata, kita bersyukur. Walaupun kita nggak makan malam, merayakan bersama, tapi kami merayakan kesembuhan anak kami. Yang Tuhan pulihkan selalu. Yang membuat iman kami semakin teguh dan bertambah di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di situ di rumah sakit. Kami terus mengontrol anak kami. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jadikan ucapan syukur gaya hidup kita. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apapun kesulitan yang mendera kita. Tapi percaya, Tuhan adalah ya dan amin. Janjinya kita bisa pegang dengan 4 langkah sederhana yang diutarakan oleh Rasul Paulus ini. Niscaya di tahun baru 2022 ini yang masih dalam suasana pandemi dan tidak menentu ke depannya, kita semakin berakar di dalamnya, dibangun di atas dia, dan mari kita memperteguh iman kita di setiap keadaan hidup kita dan bersyukur menjadi gaya hidup kita. Saya percaya ketidakpastian yang ada di dunia ini sekarang akan berubah menjadi kepastian di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman yang sederhana ini menjadi kekuatan dan guidance untuk kita di tahun baru 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Saya mau katakan sujud Tuhan, sujud di depan tahta-Mu,
dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi akan memberkati setiap kita, Bapak Ibu, dan biarlah itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita mendengar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa melalui QRIS atau mentransfer melalui rekening yang ada. Untuk informasinya bisa mendapatkannya melalui Warta Jemaat secara online ataupun melalui ibadah ini. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan. Setiap persembahan yang diberikan akan digunakan untuk pelebaran kerajaan Allah dan digunakan untuk pelayanan. Saya percaya setiap apapun yang Bapak Ibu berikan, persembahan yang diberikan akan memberkati banyak orang. Dan kiranya kehidupan kita juga diberkati pada saat kita berbagi kepada yang lain. Mari kita terus beribadah, jangan kendorkan semangat kita. Kalau masih bisa, kalau sudah bisa beribadah secara onsite, Bapak Ibu, kita ada beberapa satelit yang sudah menyediakan ibadah tatap muka. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang sudah setia atas setiap kami. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang dibagikan bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, karena kami percaya pada saat jemaat-Mu memberikan persembahan, Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memberikan reward, Tuhan yang memberikan upah. Dan setiap benih yang ditabur, kami percaya itu akan berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera dan sukacita atas setiap jemaat-Mu. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai senantiasa. Kami berdoa saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Katakan bersama, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati dan rumah kami dimanapun berada. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Come on. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama-sama kita bertentangan bagi Dia, come on.